Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyono MPDI, dalam mata kuliah Kepemimpinan dalam Pendidikan. Baik, eh, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat dan prinsip kepemimpinan dalam pendidikan. Tapi sebelum kita mulai materi ini, kita akan coba merefleksikan pertemuan kemarin tentang konsep dasar kepemimpinan dalam pendidikan, di mana kepemimpinan dalam pendidikan itu dimaknai sebagai sebuah kemampuan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka menggerakkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi ya, pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melihat konsep dasar yang tadi saya sebutkan, betapa pentingnya faktor seorang pemimpin ya, dalam rangka kesuksesan organisasi pendidikan. Makanya seorang pemimpin dalam organisasi pendidikan dituntut untuk mempunyai berbagai macam keterampilan, berbagai macam gaya, model pendekatan, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi pendidikan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan coba memasuki materi sekarang, yaitu syarat-syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, tadi yang saya sebutkan dalam pengantar tadi adalah faktor penting ya dari sebuah pemimpin kesuksesan ini ternyata juga tidak semudah yang diucapkan ya, atau tidak gampang ya. Ternyata seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai syarat-syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, syarat-syarat dan prinsip ini harus dimiliki ya oleh seorang pemimpin, karena seorang pemimpin ibarat memimpin sebuah kapal yang besar, memimpin sebuah rumah yang besar, di mana kapal yang besar tersebut harus mendarat ya dengan baik, atau rumah yang besar itu mampu mewujudkan mimpi bersama orang-orang di dalamnya. Nah, pemimpin ini menentukan ya kemana arah organisasi pendidikan akan berlabuh, kemana organisasi pendidikan akan tercapai, kemana mimpinya, kemana kemauannya, kemana tujuannya ditentukan oleh faktor kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, next ya, eh, ada 5 syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu yang pertama keterampilan dalam memimpin, kemudian yang kedua keterampilan dalam hubungan insani, ketiga keterampilan dalam proses kelompok, keempat keterampilan dalam administrasi personal, dan yang kelima keterampilan dalam menilai. Oke, yang pertama adalah keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai ya, mampu menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal ini ia harus menguasai dalam hal menyusun rencana ya atau planning bersama anggotanya ya. Sehingga anggotanya dapat berpartisipasi, memberikan sumbangsi pemikiran, gagasan, sehingga perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan secara bersama itu dapat dimiliki atau menjadi mimpi bersama ya, bukan hanya mimpi seorang pemimpinnya. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Ini maksudnya adalah hubungan antara sesama manusia. Ada dua macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan fungsional atau formal, yaitu hubungan karena tugas resmi ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan dia sebagai seorang pemimpin pendidikan. Atau yang kedua adalah hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personal, adalah hubungan yang tidak didasarkan pada penugasan-penugasan resmi atau pekerjaan. Ini identik dengan hubungan kekerabatan, kekeluargaan, atau hubungan kedekatan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Artinya bahwa dalam rangka meningkatkan ya keaktifan, partisipasi
para anggota kelompok atau dalam hal ini tim kerja ya yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka sebagai seorang pemimpin harus eh, menciptakan ruang-ruang yang terbuka lebar bagi proses-proses kelompok tersebut. Dia memberikan ya keleluasaan agar potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut dapat terserap secara maksimal ya. Jadi setiap anggota tim mampu memberikan ide, gagasan, masukan sehingga tujuan-tujuan dalam organisasi pendidikan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik dan dimiliki secara bersama-sama. Adapun yang keempat ini adalah keterampilan dalam administrasi personal. Ini adalah usaha atau cara ya menggunakan keahlian atau skill dan kesanggupan yang dimiliki oleh anggota secara efektif dan efisien. Kegiatan yang melibatkan eh, syarat yang keempat ini adalah seleksi, pengangkatan, penugasan, orientasi, pengawasan, kemudian bimbingan dan pengembangan serta kesejahteraan ya. Kemudian ya, syarat yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai. Ini menjadi syarat yang penting bagi seorang pemimpin dalam rangka menilai kerja-kerja yang dilakukan oleh tim kerjanya. Yang kemudian dia bisa menemukan cara atau prosedur evaluasi sehingga tujuan-tujuan dalam pendidikan ini eh, masih on the track ya, masih dalam skema yang direncanakan sejak awal. Maka seorang pemimpin dalam pendidikan ini harus mampu menilai kemudian mengevaluasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ini bisa tercapai dengan baik. Nah, kelima syarat-syarat tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya, sehingga pemimpin tersebut dalam melakukan kerja-kerja organisasi pendidikannya dia bisa eh, leluasa kemudian mempermudah kerja-kerja agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi pendidikan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oke, berikut ini adalah prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Ini menurut Toman ya, sorry Tambunan. Yang pertama ada prinsip melayani, kemudian membuat keputusan, keteladanan, ya, kemudian tanggung jawab, kemudian bekerja sama, ya, dan lain-lain. Nah, prinsip yang pertama adalah melayani. Pemimpin harus selalu melayani, ya, jangan dilayani terus-menerus. Pemimpin era sekarang harus memberikan full pelayanan yang baik kepada konsumen agar konsumen puas terhadap pelayanan dari pemimpin pendidikan tersebut. Sehingga orang-orang yang dilayani merasa nyaman, kemudian merasa enak, sehingga mempermudah kerja-kerja atau aktivitas-aktivitas organisasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Seorang pemimpin pendidikan harus berani membuat keputusan ya. Pasti keputusan itu akan berdampak ya pada aktivitas organisasi pendidikan tersebut. Walaupun nanti pada prakteknya adalah keputusan itu ada yang puas dan mungkin ada yang tidak puas. Tapi segala risiko tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Makanya dalam mengambil keputusan tersebut, seorang pemimpin ya dituntut untuk mempunyai langkah-langkah ya, diantaranya misalnya adalah identifikasi masalah, kemudian pengumpulan atau analisis data yang relevan, kemudian evaluasi alternatif, kemudian pemilihan alternatif, misalnya atau dan implementasi keputusan atau evaluasi terhadap hasil-hasil. Nah, 5 langkah ini dibutuhkan dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang telah dibuat itu bisa menjadi keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kemudian prinsip yang ketiga ini adalah keteladanan. Keteladanan ini maksudnya adalah pemimpin dituntut untuk menjadi contoh yang baik karena dia mempunyai pengaruh, kemudian memberikan nilai-nilai positif bagi organisasi dan para pengikutnya. Nah, ia mampu menjadi contoh
Karena keteladanannya menjadi inspirasi melalui sikap-sikapnya, kemudian membimbing dan memotivasi bawahannya, kemudian mempunyai kemampuan yang luas, pengetahuan yang mumpuni, cara-cara yang kreatif, visioner, inovatif, kemudian didukung juga dengan bekerja secara jujur, ikhlas, kemudian profesional. Nah, ini menjadi penting agar kerja-kerja organisasi ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kemudian berikutnya ada namanya tanggung jawab ya. Seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus diemban sebagai bentuk dari kepercayaan masyarakat yang mempercayainya menjadi seorang pemimpin. Dukungan, kepercayaan atau trust orang lain yang memiliki harapan kepada seorang pemimpin tersebut untuk melakukan sebuah inovasi atau perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, tanggung jawab yang diberikan ini kepada kita sebagai seorang pemimpin pendidikan ini jangan disia-siakan. Kemudian yang keempat adalah bekerja sama ya. Bekerja sama ini maksudnya adalah pemimpin yang efektif itu akan mampu menciptakan budaya kerjasama tim yang baik di antara anggota organisasi pendidikan. Dia melakukan aktivitas komunikasi yang efektif dengan tim kerjanya, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang baik. Dengan terciptanya kerjasama yang baik, maka seluruh pekerjaan akan diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan akan diinginkan, tujuan yang diinginkan dapat dicapai ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menciptakan perubahan. Nah, pemimpin harus membuat terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru sehingga tercapainya suatu pembaharuan fundamental dalam tubuh organisasi pendidikan itu eh, bisa dilakukan dengan sesegera mungkin. Walaupun tetap ya kita butuh proses, tapi pemimpin yang mempunyai mindset atau paradigma menciptakan perubahan, dia akan mempunyai kemauan yang kuat ya. Dia visioner ya, dia akan melakukan kerja-kerja efektif, dia akan melakukan kreativitas-kreativitas yang dimilikinya, dia akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dia akan menghadapi segala resiko dan tantangannya walaupun itu besar demi sebagai demi sebuah tujuan yang akan diinginkan oleh organisasi tersebut. Nah, keenam ya, prinsip ini menjadi penting bagi kita atau kalian semua sebagai calon pemimpin dalam pendidikan ya. Makanya jangan ragu, kemudian jangan malas untuk belajar ya tentang kepemimpinan pendidikan agar bisa bermanfaat eh, di tataran pelaksanaan di esok hari. Oke, nah kesimpulannya adalah kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dalam proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran agar supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran baik dan kesiapan yang sangat baik ya. Kemudian berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan kepala sekolah yaitu menerapkan prinsip melayani, prinsip pengambilan keputusan, keteladanan, kerjasama dan menciptakan perubahan. Nah, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan ya tentang syarat-syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pendidikan ya. Di antaranya adalah salah satu yang Bapak contohkan tadi misalnya kepala sekolah ya. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman atau pengetahuan baru ya bagi kalian semuanya di mana pengetahuan-pengetahuan ini tentu ya masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Makanya kalian semua dituntut untuk membaca referensi lain, kemudian membaca jurnal-jurnal, membaca bacaan atau sumber-sumber referensi lainnya agar itu menjadi bekal eh, di esok hari ya apabila kalian semua dipercaya menjadi pemimpin pendidikan di esok hari tersebut. Demikian materi dari Bapak ya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan diskusi ya selanjutnya, bisa via chat atau bisa menulis ya di kolom komentar. Kemudian kita akan diskusi materi-materi yang tadi Bapak sampaikan sehingga bisa menambah wawasan kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.